Seperti kita ketahui, judi adalah salah satu permainan adu nasib atau adu keberuntungan yang bisa menguntungkan dan tentu bisa juga merugikan. Selain itu, judi juga bisa membuat pemainnya kecanduan dan juga menimbulkan rasa penasaran kalau kalah dan rasa kepingin lagi kalau menang. Ya, kelihatannya sih berjudi itu gampang, cukup duduk manis dan mengandalkan sedikit keberuntungan, maka uang pun bisa didapat dengan mudahnya. Tapi kenyataannya untuk bermain judi juga diperlukan kepandaian otak untuk menganalisa biar bisa mendulang kemenangan. Bicara soal judi, pasti kalian dulunya sering nonton film Dewa Judi yang diperankan oleh Stephen Chow ataupun Chow Yun Fat. Nah, di dunia ini ternyata ada beberapa orang yang tercatat sebagai dewa judi sesungguhnya. Bahkan mereka-mereka ini mampu membuat kerugian yang besar bagi pengusaha perjudian ataupun kasino. Dan berikut daftar 5 dewa judi di dunia nyata sesungguhnya. Gratis. Oke, lanjut. Edward Thorp. Edward adalah ayah dari card counting dan dia berhasil mengaplikasikannya di dunia nyata. Mungkin karena dia seorang dokter dan profesor matematika dan memiliki gelar master dalam ilmu fisika. Yang jelas dia memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Sebagai orang dewasa pada awal tahun 60-an, Edward tidak mengetahui apa-apa tentang permainan kasino dan dunia perjudian. Tapi ketika seorang temannya yang bernama Claude Shannon membawa dirinya dan istrinya ke Las Vegas, dia menjadi tertarik pada permainan blackjack. Dan setelah bermain beberapa kali, dia menjadi yakin bahwa ada cara matematis di mana pemain bisa memperoleh keberuntungan atau kemenangan. Dia mempelajari permainan ini dalam metode yang sistematis dan menyeluruh dengan memeriksa serta menganalisa setiap segi permainan. Menggunakan komputer yang dimiliki oleh universitas dia mengajar, dia mensimulasikan permainan blackjack untuk menggali lebih jauh ke dalam unsur matematika dari permainan tersebut. Komputer ini di zamannya begitu besar sampai hampir memenuhi seluruh ruangan besar. Dan jelas tidak kuat jika dibandingkan dengan laptop di zaman modern ini. Melalui perhitungan dan pengamatan, dia menciptakan sistem yang dihitung untuk variasi dalam permainan kartu. Dengan metode dan formula yang dia ciptakan, Thorp menghitung kalau player bisa memiliki 1% sampai 5% keuntungan atas banker. Setelah teknik ini diterapkan di atas meja judi, teknik Thorp sang matematikawan jenius ini diterapkan untuk pasar saham dan membuat keberuntungan besar bagi sekuritas dan hedge fund. Karena dominasinya dan kepopulerannya dalam dunia kasino dan revolusioner dalam berpikir, Edward dilantik menjadi salah satu dari 7 nama pertama yang dilantik di The Blackjack Hall of Fame. Dan tentunya Edward Thorp adalah dewa judi pertama yang tercatat dalam sejarah perjudian dunia. Richard Marcus. Kisah bagaimana Richard Marcus mengalahkan berbagai kasino besar disebut-sebut sebagai kecurangan terbesar di dalam dunia kasino. Pada awalnya dia memang ingin menjadi penjudi profesional tapi gagal dan harus tinggal di bawah kolong jembatan. Tapi dia tidak putus asa dan akhirnya mendapatkan pekerjaan di sisi lain, yaitu sebagai dealer di sebuah kasino. Selagi dia bekerja sebagai dealer, ide yang akan menyebabkan kekacauan di berbagai kasino muncul di otaknya. Memang terlihat sederhana tapi sulit untuk dilakukan. Triknya ini membuat nama Marcus dikenal sebagai penjudi curang yang elit. Yang jadi pertanyaan, trik kecurangan seperti apa yang dilakukan oleh Marcus? Salah satu kecurangannya ini dilakukan di meja roulette, di mana dia akan mempertaruhkan 3 chip senilai $5 dan begitu dia menang, dia akan berteriak dan melakukan ekspresi lebay lainnya. Dan yang tidak diketahui dealer adalah di antara 3 chip itu, di chip paling bawah sebenarnya ada chip bernilai $500 atau sekitar 6 juta rupiah. Jika Marcus menang, maka chip itu akan ditunjukkan ke dealer. Jika dia kalah, dia akan mengambil kembali chip tersebut yang senilai $500 dan hanya membayar $15. Kecurangannya ini muncul dalam nilai yang lebih besar, yaitu chip bernilai $5.000 di bawah 3 chip $100. Dan triknya ini pun bahkan sulit dideteksi atau tidak terlihat dari layar kamera CCTV. Ya, sepandai-pandainya tupai meloncat ya akhirnya capek juga. Pada akhirnya diperkirakan dia berhasil memenangkan $5 juta Amerika atau setara dengan 60 miliar rupiah. Tapi harus tertangkap dan dihukum sesuai hukum yang berlaku. Dia pun kemudian banting setir dan menjadi konsultan kasino. Tapi ternyata dia juga mengklaim kalau dia punya trik curang lainnya yang masih bisa dilakukan di zaman modern dan zaman kekinian ini. The MIT Blackjack Team. Kalau dewa judi yang satu ini berbentuk tim atau beberapa orang. Mereka adalah tim pembobol kasino paling terorganisir di dunia, di mana mereka direkrut dan dilatih setiap harinya dengan sistem gugur sampai akhirnya tersisa beberapa orang saja. Mereka-mereka yang tersisa inilah yang akan maju ke kasino-kasino besar dan mereka menyebut diri mereka dengan tim MIT. Selain itu juga, mereka juga dilatih untuk meminimalkan kemungkinan tertangkap dan memaksimalkan setiap peluang yang didapat serta ahli dalam penyamaran. Untuk modal bermain, mereka mendapatkan dana investor yang tidak diketahui sumbernya.
Dan dengan dana tersebut mereka menyerbu kasino-kasino di Las Vegas, Amerika Serikat, yang membuat reputasi dan sepak terjang mereka menjadi populer dan terkenal di mana-mana di dalam dunia perjudian dan perkasinoan. Mereka kabarnya berhasil memperoleh keuntungan dari perjudian sekitar 5 juta dolar atau setara dengan 70 miliar rupiah kalau dikonversikan ke dalam mata uang rupiah. Luis Colavesio. Pada akhir tahun 90-an, lembaga penegak hukum dari berbagai negara, FBI, Secret Service, dan lain-lain mendatangi kediaman Luis Colavesio. Di sana mereka menemukan ribuan slot koin palsu yang diproduksi dari kopian belasan koin asli di seluruh Amerika Utara. Dan apa yang membuat Colavesio berbeda dari pemalsu lainnya adalah kalau dia mampu menduplikasikan apa saja yang terbuat dari logam atau batu mulia, dan koin buatan Colavesio persis sama sempurna dengan koin aslinya. Untuk menduplikasi koin-koin kasino, Louis Sang the Coin memerlukan beberapa peralatan khusus yang sulit didapatkan seperti koin atau chips logam yang terbuat dari bahan dasar seperti tembaga, nikel, dan seng, alat pemotong laser untuk memotong dan membentuk koin-koin tersebut. Hasil karya koin buatan dia begitu sempurna, bahkan ketika koin dibawa oleh pihak berwenang ke salah satu kasino di mana Colavesio sering beraksi, pakar keamanan kasino bahkan tidak percaya kalau koin tersebut adalah palsu. Dia berhasil masuk di kasino-kasino Las Vegas sebelum penegak hukum mencium tindakan dari aksinya, di mana mereka melihat terjadi lonjakan surplus besar-besaran koin yang muncul di kasino, ditambah lagi Colavesio menguangkan koin-koin palsu tersebut dalam jumlah yang sangat besar. Tommy Glenn Carmichael. Beri aku sebuah mesin slot dan aku akan mengalahkan mesin tersebut. Itu adalah moto Glenn Carmichael, dan dia tidak main-main dengan kalimat tersebut. Tommy Glenn Carmichael adalah seorang individu yang berbakat yang menciptakan perangkat pintar bernama Prodigiously, yang dimana perangkat pintar itu digunakan untuk memperoleh keuntungan dalam bermain permainan jackpot slot di kasino. Dan dia memulai karir curangnya ini pada tahun 1980-an di usianya yang ke-30 tahun ketika dia menggunakan tools untuk mengakali mesin-mesin jackpot. Perangkat ini cukup sederhana, yaitu sepotong logam yang mampu memanipulasi mesin judi tersebut dan menghasilkan jackpot ketika dimasukkan ke dalam slot koin. Akan tetapi aksinya itu tidak lama ketika para pengusaha kasino mencium gelagat adanya kecurangan dan segera mengganti mesin slot tua mereka dengan yang baru dengan sistem pengacak generator. Akibatnya ruang gerak aksi Tommy akhirnya berpindah ke kasino yang lebih kecil di Las Vegas. Dan akhirnya dia berhasil ditangkap di salah satu kasino kecil tempat dia beraksi dan dijatuhi hukuman penjara. Dan ketika dia dibebaskan, dia kembali bekerja beraksi dengan sistem kecurangan yang telah dirancang yang dia sudah tingkatkan kecanggihannya. Karena sudah hampir mustahil untuk keamanan mendeteksi orang yang menggunakan peralatan ini karena sangat halus cara kerjanya. Di samping itu, Tommy juga meraih keuntungan dari penjualan perangkat tersebut. Bahkan dia bisa membuat banyak perangkat tersebut di hari-hari tertentu dan menjualnya seharga $10.000 Amerika. Dan pada tahun 1996 dia ditangkap karena menggunakan perangkat tersebut. Namun tuduhan itu kemudian dibatalkan. Tapi dalam 3 tahun berikutnya dia ditahan 2 kali di kasino karena memiliki perangkat curang tersebut. Dan pada tahun 2001 Tommy dijatuhi hukuman masa percobaan. Kemudian tidak lama dari itu dia akhirnya berkonsultasi dan bekerja sama dengan pihak kasino dan menciptakan perangkat anti kecurangan untuk mesin-mesin slot di kasino-kasino. Well, itulah para dewa judi sesungguhnya yang ada di dunia nyata. Kau